Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Firdaus Bandan Prakoso dengan NIM 2311016041. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau menganalisis tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Bab 6 Jenis dan Klasifikasi Pasal 19. Nah, di pasal 19 ini itu terdapat 3 ayat. Ayat yang pertama yaitu berbunyi, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jadi di pasal ini berdasarkan jenis pelayanannya yang diberikan itu rumah sakit dikategorikan jadi dua, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Untuk pengertian lebih lanjutnya atau lebih dalamnya dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus ini ada di ayat 2 dan ayat 3. Lalu yang ayat kedua yang berbunyi rumah sakit umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Yang artinya dari ayat ini rumah sakit umum adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai layanan medis dan non-medis, termasuk rawat inap, rawat jalan, ataupun pelayanan darurat. Rumah sakit umum juga tidak membatasi pelayanannya pada jenis penyakit tertentu, tetapi memberikan pelayanan kesehatan untuk semua jenis penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Dan biasanya rumah sakit umum itu memiliki berbagai spesialis medis, contohnya seperti penyakit dalam, bedah umum, spesialis kandungan, dan spesialis lainnya. Dengan adanya rumah sakit umum ini, masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Lalu selanjutnya yaitu ayat ketiga. Nah, dari ayat ketiga ini yang berbunyi rumah sakit khusus bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan, umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Arti dari pasal 3 ini itu rumah sakit khusus ini dirancang untuk fokus pada satu spesialisasi atau subspesialisasi medis seperti rumah sakit jantung, rumah sakit mata, rumah sakit kanker, atau rumah sakit yang menangani kesehatan ibu dan anak. Lalu ada tujuan dari pendirian rumah sakit khusus ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih mendalam, lengkap, dan terintegrasi dalam bidang penyakit tertentu. Rumah sakit khusus juga biasanya dilengkapi dengan tenaga medis yang memiliki keahlian mendalam di bidangnya, serta peralatan medis yang lebih canggih dan terfokus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dengan kondisi yang spesifik. Lalu ada manfaat utama dari rumah sakit khusus ini adalah kemampuannya untuk menyediakan pelayanan yang lebih terfokus dan mendalam pada bidang spesifik. Hal ini memungkinkan tenaga medis seperti dokter dan perawat untuk memiliki keahlian yang lebih tinggi dalam menangani kasus-kasus tertentu. Sebagaimana contoh, dokter di rumah sakit jantung akan lebih berpengalaman dalam menangani berbagai jenis penyakit jantung dibanding dengan dokter di rumah sakit umum. Keberadaan rumah sakit khusus ini juga memberikan efisiensi dalam pelayanan. Biasanya pasien dengan kebutuhan spesifik dapat langsung menuju rumah sakit yang sesuai dengan kondisi mereka tanpa harus melalui rujukan dari berbagai layanan umum.
Ini mengurangi waktu tunggu dan mempermudah akses perawatan. Dari perspektif manajemen kesehatan, rumah sakit khususnya rumah sakit khusus membantu atau berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pendekatan yang lebih terfokus, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Dan ya, itu tadi beberapa analisis saya tentang Undang-Undang Nomor 44 di tahun 2009 bab 6 pasal 19 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata dan ucapan saya yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.